Tes, dicoba. Hello guys, welcome back to my channel alias DS Film ya guys ya. Seperti biasa kita akan spoiler bikin ngiler BTTH episode 140 season 5 ya guys ya. Kemarin kita membahas sampai Xiaoyan diburu menjadi buronan dan Aula Jiwa menyusun rencana licik untuk Xiaoyan. Gimana nasib Xiaoyan? Apakah Xiaoyan bisa menahan gempuran Aula Jiwa? Tetap tonton sampai akhir karena semakin seru ceritanya. Ini saya rangkum berdasarkan manhwanya ya guys ya, agar tidak kepanjangan. Jangan di skip biar nggak gagal paham kalian ya guys ya. Dan jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan spoiler pembuah menarik lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Semoga kalian diberi kesuksesan dan kemudahan dalam segala hal. Amin. Jangan banyak basa-basi, langsung kita ke cerita lanjutannya. BTTH episode 140 season 5. Let's go. Di dunia yang penuh kekuatan dan ambisi, hanya mereka yang memiliki tekad baja yang bisa bertahan. Pegunungan api purba kini menjadi saksi perjuangan Xiaoyan, di mana api suci berkobar dan tantangan baru menanti di balik gerbang kuno yang penuh misteri. Dari pertarungan mematikan melawan penjaga kuno hingga pertempuran sengit melawan Raja Iblis Api, Xiaoyan harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan kristal energi yang akan membawanya menuju puncak kekuasaan. Namun, bayangan ancaman semakin nyata. Hu Tiandi ini mengintai dalam kegelapan, menanti saat yang tepat untuk menghancurkan Xiaoyan. Apakah Xiaoyan bisa menghadapi musuh terkuatnya? Pertarungan yang mengguncang dunia. Bersiaplah untuk menyaksikan nih guys, pertempuran luar biasa di BTTH ya guys ya, di episode 141 ini. Episode diawali dengan panorama mengagumkan. Pegunungan api purba menjulang tinggi, dipenuhi dengan sungai lava yang menyala terang, memancarkan hawa panas yang membakar. Kebakar ya guys ya, panas. Xiaoyan melangkah dengan penuh kewaspadaan, merasakan tekanan energi kuno menyelimuti tempat ini. Udara di sekitarnya bergetar, seolah-olah ada kekuatan yang mengawasinya. Dan tiba-tiba langit menjadi gelap dan suara gemuruh bergema dari dalam tanah. Sebuah gerbang raksasa dari batu magma muncul dari balik gunung, terukir dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya merah menyala. Gila, menyala bangku. Bercanda guys. Xiaoyan menarik napas dalam, mengetahui bahwa di balik gerbang ini terdapat rahasia terakhir flame mantra yang selama ini Xiaoyan cari. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, tanah bergetar keras. Dari balik leher yang mendidih, sesosok makhluk kolosal dengan tubuh menyala api muncul. Wah, ini pasti musuh lagi nih Xiaoyan nih. Aduh, hobinya baku hantam aja nih MC kita guys. Sosok kolosal makhluk itu ternyata penjaga kuno. Dia pun berkata dengan suara menggema di udara, hanya mereka yang memiliki nyala semangat sejati yang berhak melangkah lebih maju, kata penjaga kuno tersebut. Xiaoyan langsung bersiap. Energi Heavenly Flame menyelimuti tubuhnya, menciptakan cahaya api yang berkobar. Serangan pertama datang. Penjaga kuno melepaskan gelombang api dahsyat yang membuat tanah di sekitarnya mulai retak. Xiaoyan dengan cepat melompat ke udara menghindari serangan itu. Namun, tanpa diduga, makhluk api itu dapat menyerap serangan apinya sendiri dan semakin kuat. Dialah namanya api, namanya aja Raja Api ya guys ya. Ya bisa lah coy, api dilawan api jadi api lah. Xiaoyan pun mengernyit dan berpikir cepat. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan serangan biasa. Aku harus menemukan titik lemahnya, kata Xiaoyan. Dengan strategi yang cerdik, Xiaoyan mulai memanfaatkan celah kecil di pertahanan lawannya.
Dia Soyan menggabungkan 3 jenis Heavenly Flame miliknya, menciptakan pusaran api yang membungkus tubuh penjaga tersebut. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan. Perlahan tubuhnya mulai menghilang dalam api yang semakin membesar. Gerbang magma bergetar, lalu terbuka perlahan. Soyan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Namun, saat dia mendekati gerbang, sebuah energi negatif mengerikan menyelimuti udara. Bayangan hitam dengan tatapan membara tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sosok misterius tersebut dengan suara dingin menggema di seluruh area dan berkata, "Takdir ini tidak untuk sembarang orang. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harusnya membuktikan bahwa kau pantas." Kata sosok tersebut ya guys ya, aduh sombong banget cuy, udah keroyokan, nggak bisa menang, ya elah, apaan tuh, olah jiwa, jelek ya guys ya. Tanpa ragu, Soyeon mengepalkan tinjunya, nyala api membara di sekeliling tubuhnya. Dengan tekad kuat, dia melangkah masuk ke dalam gerbang menuju takdirnya. Anjay, bicara takdir nih. Kaisar api nih Soyeon. Aduh, aku malah spoiler cuy. Begitu melangkah ke dalam gerbang, Soyeon disambut oleh lautan api yang berputar bagaikan badai. Batu-batu raksasa melayang di udara, dihiasi ukiran bercahaya yang memancarkan kekuatan purba. Di tengah pemandangan yang menakjubkan itu, suara langkah berat menggema. Dari balik pusaran api, sesosok raksasa berkulit merah baru muncul. Api sosok merah tersebut memiliki mata yang menyala seperti lava dan tubuhnya diselimuti baju perang berlapis energi api murni. Raja Iblis pun berkata dengan menyeringai ya guys ya, "Kau hanyalah manusia lemah yang bermimpi menggenggam kekuatan dewa. Aku akan mengujimu dengan api sejati." Tanpa peringatan, makhluk itu mengayunkan tangannya, melepaskan gelombang api yang begitu panas hingga udara di sekitarnya mendidih. Pertarungan melawan Raja Iblis pun tidak terhindarkan. Soyeon melompat ke belakang, dengan tepat membentuk segel tangan. Api dari Heavenly Flame berkumpul di kedua tangannya, membentuk tombak energi yang memancarkan cahaya keemasan. Kedua bertarung sengit. Setiap bentrokan menciptakan ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Batu-batu besar hancur, menciptakan jurang magma yang menganga, yang sangat dalam juga. Setelah pertarungan yang berlangsung begitu lama, Soyeon akhirnya menyadari kelemahan Raja Iblis Api ini. Pusat kekuatannya berada di kristal merah yang tertanam di dadanya. Dengan cepat, luar biasa, Soyeon mengaktifkan flame mantra dan menyalurkan seluruh energinya ke dalam satu serangan terakhir. Heavenly Flame Burst. Boom! Serangan pamungkas itu meledak dengan kekuatan yang begitu besar hingga membelah ruangan di sekitarnya. Raja Iblis Api mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya meledak dan menjadi abu, meninggalkan kristal merah yang bersinar terang di udara. Soyeon meraih kristal itu, merasakan energi tak terhingga mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika, kekuatannya melonjak ke tingkat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, belum sempat ia menikmati kemenangan itu, suara tawa dingin menggema dari kegelapan. Apakah itu siapa, guys? Anda bertanya-tanya kan? Sosok itu yang misterius lah, sok misterius itu. Dengan nada meremehkan, dia pun berkata, "Sungguh menarik. Jadi inilah kekuatan yang selama ini kau cari," kata sosok sok misterius itu, guys. Gila, kenapa ya? Pasti itu Ante Aula Jiwa itu sok misterius cuy, pria misterius ya guys ya. Ntar kalau nggak misterius terus tunjukkan dirinya kalah ya kan. Aduh, Aula Jiwa ini sok-sokan guys.
Langit bergemuruh saat Xiaoyan mempersiapkan diri menghadapi musuh terakhirnya. Huntiandi tersenyum tipis, seolah-olah menikmati ketegangan yang memenuhi udara. Oh, ternyata itu Huntiandi guys, yang sosok misterius itu. Gila, Huntiandi rajanya, raja terakhir langsung keluar guys. Yang bener aja. Ini bukan sekedar pertempuran, kata Huntiandi dingin guys. Ini adalah takdir, kata Huntiandi ya guys ya. Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa, namun tekadnya semakin membara. Dengan kecepatan kilat, dia melompat maju, mengayunkan pukulan berlapis api suci. Pertarungan pun pecah. Setiap serangan, mereka menciptakan gelombang kejut yang merobek tanah di bawahnya. Angin bertiup kencang, menciptakan pusaran energi yang membelah langit. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan menyadari sesuatu Huntiandi memiliki titik kelemahan yang tersembunyi. Dengan keberanian luar biasa, ia menyusun strategi untuk mengalahkan lawannya. Pertarungan pun terus berlanjut, membawa mereka ke batas kekuatan mereka, hingga akhirnya satu serangan terakhir menentukan segalanya. Bersambung di episode selanjutnya ya guys ya. Aduh tuh guys, gimana ini Xiaoyan kita diincar sama Aula Jiwa, bertarung sengit melawan Raja Iblis Api dan tiba-tiba bertarung dengan Huntiandi ya guys ya. Emang tuh Aula Jiwa itu meretakkan dalam kesempatan dalam kesempitan guys. Apakah episode besok pertarungan yang sengit yang dinanti dan memantikan guys? Pertarungan yang luar biasa. Xiaoyan semakin mendekati puncak kekuatannya, tapi jalan yang harus ia tempuh masih penuh rintangan. Rahasia Flame Mantra akhirnya mulai terungkap, tapi bayangan ancaman yang lebih besar telah menampakkan diri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Xiaoyan mampu menghadapi musuh terkuatnya? Ataukah ini justru menjadi ujian terakhir yang akan menentukan takdirnya? Gimana kelanjutan episodenya? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap stay channel ini akan saya lanjutin ceritanya. Jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya. Pastikan kalian like, komen, dan subscribe agar tidak melewatkan setiap momen epic dalam perjalanan luar biasa ini. Kalian akan rugi ya guys ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, dunia ini hanya milik mereka yang berani menantang batas. Itu ingat ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Gua DS Film Mimin pamit. Bye bye. See you next time.